Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-9, bertepatan dengan peringatan wajib Santo Bonifasius, seorang uskup dan martir. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus bab atau pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu.' Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Saudara-saudari yang terkasih, cukup banyak orang sering bingung dengan ajaran-ajaran Yesus. Meski demikian, kemana ia pergi, banyak orang yang datang kepadanya dan berbondong-bondong mengikutinya. Kata-kata Yesus meskipun keras, namun sering menyejukkan, dan banyak orang senang mendengarnya. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa orang-orang mendengarkan Yesus dengan penuh minat? Untuk mengetahuinya, kita perlu melihat pengalaman kita sendiri. Pernahkah seseorang datang kepada saudara dan berkata, "Engkau hebat"? Karena engkau yakin dia mengatakan dengan tulus, maka engkau mendengarkan perkataannya dengan penuh minat. Pernahkah terjadi ketika engkau mengatakan hal yang sama pada seseorang, engkau melihat wajah orang tersebut berbinar-binar? Pernahkah kita menyaksikan kerumunan orang yang bergembira ria sambil menari karena mereka bebas dari penindasan diktator atau penindasan orang asing? Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang mendekati Yesus dan mendengarkan pengajarannya, penyebabnya karena pengajarannya sungguh membebaskan. Orang banyak terkagum-kagum atas pengajarannya, karena Yesus mampu membuat mereka merasa diri mereka berharga dan mulia. Yesus tidak merendahkan mereka. Yesus tidak menunjuk dosa-dosa mereka, tetapi ia berbicara tentang Tuhan yang Maha Pengampun. Dia menerangkan bahwa Tuhan mencintai mereka tanpa syarat. Dia mengajarkan bagaimana membangun relasi, membangun hubungan satu sama lain. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus adalah kekuatan kita. Namun dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita jujur, seringkali kita tidak menaruh perhatian kepadanya. Kita jarang secara khusus dan kusuk mendengarkan sabda Tuhan. Mungkin kita jarang atau bahkan tidak pernah membuka atau membaca kitab suci. Kitab suci menjadi barang yang tidak pernah tersentuh. Dewasa ini, saudara-saudara yang terkasih, banyak juga orang yang mempertanyakan, apakah Yesus itu benar-benar anak Allah? Kalau begitu, siapa ibunya? Itu pertanyaan yang terlalu naif, duniawi, dan bodoh. Allah tidak beristri dan dia melahirkan sang putra yang kemudian menjadi manusia secara rohani lewat pengenalan diri yang sempurna. Bagi kita yang penting ialah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Artinya apa? Artinya percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan dia maha kuasa, dapat melakukan segala sesuatu. Dia maha tahu, mengetahui segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi dia. Saudara-saudara yang terkasih, dia juga mengenal kita masing-masing dan mengasihi kita masing-masing. Namun itu belum cukup.
kita juga harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Artinya apa? Artinya memasuki suatu hubungan yang sungguh-sungguh pribadi dengan Dia dan menjadikan Dia titik pusat seluruh hidup kita, sehingga Ia dapat mengendalikan seluruh hidup kita, membiarkan Dia berkarya dalam seluruh hidup kita, menyerahkan hidup supaya Ia dapat membentuk, memperbaharui, dan menjadikannya indah. Ya Tuhan, aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadamu, supaya Engkau sendiri berkuasa atasnya, serta menjadikannya indah oleh kuasa Roh Kudus-Mu sendiri. Amin.